Yesus adalah Mesias yang rela menderita bahkan mati untuk manusia. Dia rela mati untuk menebus dosa manusia. Sungguh Tuhan Juru Selamat yang harus kita teladani. Mari kita siapkan hati, kita puji Tuhan. Dengan suara Yesus, ku dengar suara Yesus, Juru Selamatku memanggil. Ikut salib, ikutlah aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Friends, let me mention our memory verse from Romans 5 verse 8. But God demonstrates His own love for us is this: while we still sinners, Christ died for us. Let us pray. Our Heavenly Father, thank you, Lord Jesus. Thank you, our Almighty God, for your kindness in our life. Thank you, Father. You give us a chance, opportunity, healthy for today. Father, right now we are going to listen about your words. Help us to understand about your words. Give us good understanding to know more about your words. Thank you, Father. We are ready to listen your words. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi ini diambil dari Matius 16 ayat 13 sampai 28. Hari ini kita akan mendengarkan siapakah Yesus? Who is Jesus? Yesus adalah Mesias yang menderita, bahkan mati untuk manusia. Pada waktu Yesus berjalan, mendahului para muridnya ke arah utara. Tidak lama kemudian, mereka melihat Kaisarea Filipi, kota di kaki Gunung Hermon. Dan kota itu adalah kota penyembah berhala. Kaisarea Filipi, ibu kota kerajaan Herodes Filipus. Bangunan-bangunan besar dan kuil-kuil di pusat kota itu tampak bersinar ditimpa cahaya matahari. Pemandangan yang indah mengingatkan mereka akan kebesaran kekaisaran Romawi yang terbentang dari seluruh dunia. Yesus tidak memandang ke arah kota itu. Dia menatap puncak gunung yang ditutupi salju beratapkan langit biru. Dan sesaat kemudian, dia berpaling kepada murid dan bertanya, kata orang, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Dan murid yang mendengar itu, mereka saling berpandangan. Dan mereka tidak yakin harus menjawab apa. Memang kedengarannya pertanyaan itu menarik. Siapakah sebenarnya Yesus?
Dan semua tahu ia anak Yusuf si tukang kayu yang dibesarkan di Nazaret. Mereka tahu ibunya bernama Maria. Dan Yesus telah melakukan berbagai hal yang menakjubkan. Dia mengajar banyak orang, berjalan di atas air, menyembuhkan orang yang sakit dan menderita. Namun, siapakah dia? Siapakah dia? Dan mereka menjawab, ada yang mengatakan, engkau seorang nabi. Dan ada yang mengatakan, dia adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit dari mati. Dan ada juga yang mengatakan, engkau adalah Elia yang kembali ke kerajaan Israel. Lalu kalau kamu, siapakah aku ini? Yesus pun mengatakan hal itu sambil dia memandang semua murid-muridnya dengan penuh perhatian. Dan tentu saja, para murid itu mereka saling berpandangan. Tetapi tidak ada seorang pun yang berani bicara. Dan tiba-tiba Simon pun dia melangkah ke depan. Setelah Simon melangkah ke depan, dengan segera dia menjawab. Dia mengeluarkan perkataan dari mulutnya. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Simon berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan saat mendengar itu, murid lainnya memandang Simon dengan kagum. Simon, dia adalah yang paling lantang dan berani dan tanpa basa-basi di antara mereka. Dia juga selalu yang pertama bertanya, berdiskusi, berdebat, dan mempermalukan diri sendiri. Jadi, dari manakah datangnya kata-kata tadi? Yesus pun dia mengulurkan tangannya kepada Simon dan merangkulnya dengan penuh sukacita. Lalu Yesus berkata, hai Simon anak Yunus, tidak seorang pun yang bisa mengatakan ini kepadamu, hanya Bapakku di surga. Engkau adalah Petrus si batu karang, dan di atas batu karang itu akan kudirikan gerejaku. Kemudian Yesus pun meminta semua murid-muridnya untuk tidak memberitahukan siapapun bahwa dia adalah Mesias. Mereka pun meneruskan perjalanan, dan di kejauhan mereka bisa melihat salib-salib tempat tubuh para penjahat hukuman sedang tergantung. Dan tentu saja pemandangan itu sangatlah mengerikan. Tetapi hal itu biasa pada masa itu. Dan Yesus terhenti lagi, seakan-akan disentuh oleh bayangan kematian. Dan dia berusaha untuk berbicara. Suatu hari, tidak lama lagi, aku akan pergi ke Yerusalem. Aku akan mengalami banyak penderitaan di tangan imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu aku akan dibunuh. Tetapi pada hari yang ketiga, aku akan bangkit dan hidup. Petrus pun berteriak, jangan sampai hal itu terjadi. Lalu saat mendengar itu, Yesus pun berteriak, enyahlah kau setan. Petrus, dia menatap Yesus dengan heran dan bingung. Simon Petrus, engkau kembali berpikir seperti manusia biasa lagi. Engkau tidak boleh menghalangi rencana Tuhan. Orang yang mau menjadi muridku harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Karena orang yang mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawa. Sedangkan orang
yang kehilangan nyawa karena aku akan memperolehnya. Apa gunanya jika seseorang mempunyai seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita dengan jalan kematiannya. Petrus menentang, tidak dapat diterima oleh akal Petrus bahwa Mesias akan mati. Kematian Yesus bukan kekalahan, melainkan mengalahkan maut dan dosa. Anak-anak, motivasi mendapatkan kenikmatan dan kesuksesan sebagai pengikut Yesus adalah salah. Jalan mengikut Yesus tidak mudah. Kita harus meneladani Yesus, siap berkorban dan melayani sebagai saksi Kristus. Peliharalah kesetiaan, segala jeripayah kita di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Sampai di sini firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Pagi ini Tuhan kami mendengarkan bahwa mengikut Yesus, kami harus memikul salib, rela menderita. Tuhan, biarlah Engkau menguatkan kami, menolong kami, agar kami selalu setia, karena kami memiliki pengharapan bersama Yesus di surga kelak. Tuhan Yesus, pagi ini kami juga berdoa untuk kegiatan penilaian tengah semester kami. Tuhan tolong kami dalam mengerjakan dan menjawab seluruh soal yang ada. Tuhan berikan kami roh hikmat, bijaksana, dan kepintaran. Tuhan, kami serahkan juga kegiatan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan, kami anak-anak Tuhan ini boleh terus mencintai Tuhan, boleh lebih dekat lagi kepada Tuhan, dan bersandar kepada Tuhan. Biarlah kami menjadi anak yang selalu percaya kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan Tuhan di kayu salib. Tuhan yang rela mati bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa, rela mati bagi kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, layakan kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.